Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanilladzi amma bi ni'amihi wa rahmatihi alamin. Ar-rahimilladzi khassa bi rahmatihi yawmal qiyamati ibadahul mu'minin. Asy-syakurilladzi ajzala wa 'azzama jazaa'a dzakirin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul haqqul mubin. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khatamun nabiyyin wa imamul muttaqin. Sallallahu alaihi wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Hamim wal kitabil mubin, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, inna kunna mundhirin. Wa qala inna anzalnahu fi lailatul qadr, wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war ruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, atakum Ramadan sayyidus syuhur famarhaban bihi wa ahlan. Ja'a syahrus siyami bil barakat fa akrim bihi min za'irin huwa atin. Wa qala law alimat ummati ma Ramadan la tamannat an takuna sanatu kulluha Ramadan. Ramadan syahrun awaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqun minan nar. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muslimin dan muslimat, jamaah salat tarawih, salat isya dan salat witir yang dirahmati Allah, diampuni dosa-dosanya oleh Allah, dan pada hari kiamat kita semua dibebaskan dari siksanya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tak terasa Ramadan kembali hadir di tengah-tengah kita. Rasa seiman dalam lapar dan haus serta pengendalian hawa nafsu di siang hari Ramadan mengajak kita melakukan kontemplasi dari berbagai anasir kotoran yang kerap kali mengganggu spiritualitas kita, mengajak kita merenung dari berbagai kesalahan dan dosa, baik yang kecil maupun yang besar, yang seringkali mengganggu kekhusyuan ibadah kita. Tidak ada ibadah yang memiliki sisi kerohanian yang begitu dalam kecuali ibadah puasa. Karena pelakunya berkontemplasi dengan satu kekuatan yang transenden, satu kekuatan di luar kekuatan dirinya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka sulit bagi kita untuk membuktikan apakah seseorang itu berpuasa atau tidak, hanya Allah yang tahu. Karena itu dalam hadis qudsi dikatakan, kullu amal ibni adam lahu illa siyama fa innahu li wa ana ajzi. Setiap perbuatan manusia untuk dirinya sendiri, kecuali puasa, maka ia untukku dan aku yang akan membalas. Ada sebagian penafsir yang menafsirkan wa ana ajzi bihi ditafsirkan sebagai untuk meningkatkan kesadaran ketuhananmu kepada. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam banyak ayat Allah selalu berpesan kepada kita untuk berlaku konsisten dalam hidup, dalam beribadah, dalam bekerja. Konsistensi ini memerlukan kejujuran. Konsistensi ini memerlukan keterbukaan. Karena itu banyak kasus-kasus yang terjadi di masyarakat, banyak kasus-kasus yang terjadi di pemerintahan atau berbagai lembaga manapun. Sikap istiqomah ini sudah tidak hilang, sudah tidak ada pada diri kita. Sehingga Al-Quran mengingatkan dalam surat Al-Ahqaf ayat 12, Innal ladzina qalu rabbuna Allah
thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'an. Sesungguhnya orang yang berkata kami adalah, sesungguhnya orang-orang yang berkata inna rabbuna Allah, qalu rabbuna Allah, Tuhan kami adalah Allah. Kemudian mereka bersikap konsisten, istiqamah, lurus, tegak lurus, satu kata dengan perbuatan. Maka Allah mengatakan innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu. Maka nanti malaikat akan turun. Apa kata malaikat kepada orang-orang yang istiqomah dalam hidup? Satunya kata dan perbuatan. Kabarkanlah kepada mereka berita-berita yang baik. Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Apa di antaranya berita baik itu? Surga yang sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu ketika sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, jelaskan kepada kami satu masalah besar yang saya tidak akan bertanya lagi kepada orang lain kecuali dengan satu pertanyaan itu. Bagaimana supaya kami tidak bertanya kepada orang lain? Cukup engkau menjadi rujukan kami." Apa kata Rasulullah? Qul amantu billah tsumma istaqim. Katakan, saya beriman kepada Allah kemudian istiqomah. Satu kata perbuatan kita harus sama. Orang Bugis Makassar mengatakan taro ada taro gak. Satu kata satu perbuatan. Ketika kita mengajak orang berbuat baik, maka harus kita mulai dari diri kita sendiri. Ibda binafsi kata Rasulullah, mulai dari diri kamu sendiri. Tsumma biman ta'ul, kemudian kepada keluargamu. Setelah itu kita lakukan hal-hal yang baik itu kepada orang lain. Jadi menjadi penting bagi kita untuk selalu istiqomah dalam hidup. Ada seorang penyair mengatakan, la tanha an khuluqin wa ta'tiya mithlahu arun 'alaika idza fa'alta azim. Jangan kau melarang orang untuk berbuat satu kebaikan sementara engkau melakukannya. Sungguh aib besar bagi kamu jika engkau melakukannya. Dalam Al-Quran dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan? Dosa besar bagi kamu mengatakan sesuatu yang kamu katakan tapi tidak kamu kerjakan. Dalam firman yang lain Allah mengatakan, atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Engkau memerintah orang untuk berbuat baik sementara engkau melupakan dirimu sendiri. Apakah kamu tidak gunakan akal? Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contoh istiqomah dalam hidup keseharian kita adalah sholat tepat waktu. Kita harapkan pendidikan Ramadan ini tidak hanya kita menjadi orang-orang soleh di bulan Ramadan, tapi pasca Ramadan, kebiasaan-kebiasaan baik di bulan Ramadan harus kita laksanakan. Menjalani perintah Allah dan menjauhi larangannya juga harus kita lakukan dengan sikap istiqamah. Sufyan bin Abdullah bertanya kepada ya Rasulullah, yang saya tadi katakan dalam hadis tadi. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam secara khusus diperintahkan untuk melaksanakan kewajiban dengan istiqamah. Fastaqim kama umirta, begitu yang disebut dalam surat Hud ayat 112. Ini adalah ayat Al-Qur'an yang paling sakit bagi Nabi, kata Nabi. Dan beliau berkata sampai membuat beliau beruban, rambutnya berubah. Mananya apa? Tanggung jawab untuk bersikap istiqomah ini dalam hidup sangat besar. Jadi kita harapkan perbuatan-perbuatan, perilaku kita yang baik ini harus sesuai dengan kata-kata kita. Umar bin Khattab pernah mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Koreksi dirimu, lakukan evaluasi terhadap dirimu sebelum kelak engkau nanti di akhirat dihitung oleh Allah. Maka dari itu perlu bagi kita untuk selalu melakukan introspeksi diri pada setiap yang kita lakukan.
karena perbuatan itu tergantung pada niat. Innamal a'malu binniyat. Kehadiran kita di bulan Ramadan ini, ketika kita menjalankan salat tarawih, sangat bergantung kepada kita. Kita bersedekah di bulan Ramadan sangat tergantung kepada niat kita. Makanya di bulan Ramadan ini hal-hal yang perlu ditekankan adalah melatih kesabaran kita. Sabar tidak hanya kita lakukan di bulan Ramadan, tapi di hari-hari kehidupan kita. Kita harus mampu mengendalikan diri dari berbagai hal yang mendatangkan dosa. Kita harus menumbuhkan jiwa sosial dengan berbagi kepada sesama. Inilah barangkali salah satu pesan moral yang banyak orang tidak menghayati itu. Sehingga Dr. Muslim Abdul Rahman dalam bukunya Islam Transformatif mengatakan, orang Islam itu bukan hanya melakukan ibadah sholat yang kita namakan dengan kesalehan individual, tapi kita juga harus membangun kesalehan sosial. Maka ketika orang hanya melakukan kesalehan individual, tidak melakukan kesalehan sosial, dia bersedekah kepada saudaranya, terutama di bulan puasa ini, maka dia dikatakan dalam istilah Profesor Dr. Muslim Abdul Rahman, split of personality, satu kepribadian yang mempunyai sikap, satu bersikap mementingkan diri sendiri tapi tidak mementingkan orang lain. Karena itu ketika Nabi Yusuf menjabat sebagai kepala bulog pada urusan logistik Mesir, para umat saat itu bertanya, "Ya Rasul, kenapa engkau berpuasa setiap hari?" Apa kata Nabi Yusuf? "Saya tidak ingin kenyang sebelum saya melihat saudara-saudara saya yang miskin menjadi kenyang juga seperti saya." Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Ma'amana biman batu syab'an wajaruhu ja'iun ila jambi." Tidak beriman kepadaku orang yang tidur nyenyak karena kekenyangan, sementara tetangganya tidak bisa tidur karena kelaparan. Disinilah pentingnya kita menanamkan jiwa sosial kita di bulan Ramadan ini. Makanya kita dianjurkan untuk selalu istiqomah pada hal-hal yang baik. Semoga kehadiran bulan Ramadan ini menjadi wahana untuk memahami komitmen kita pada ajaran agama. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.